Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindrawati Muharam dari kelas reguler plus Prodi PGPAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional, faktor-faktor, jenis-jenis, dan unsur-unsurnya. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Ibu Fitria Mulyani MPD. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau suatu yang berguna untuk membedakannya dengan suatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Menurut Kaelan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa nation dengan ciri-ciri khas. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. 3. Faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. 4. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. 5. Faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. 6. Faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi pencarian identitas dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini menunjukkan memori bagi rakyat Indonesia. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan menjadi satu identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan, ibarat membangun rumah. Tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, filsafat, dan juga ideologi. 2. Identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. 3. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah, berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dan jumlah ribuan. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Identitas nasional negara Indonesia ditulis secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. 1. Bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih tidak hanya dipakai oleh Kerajaan Majapahit saja. Kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebangsaan. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintah kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya, bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. 2. Bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. 3. Lambang Negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. 4. Semboyan Bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa.
5. Lagu Kebangsaan Indonesia Pasal 36 B. Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Weg Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. 6. Dasar Filsafah Negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan Undang-Undang Dasar 1945, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 8. Bentuk Negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. 9. Sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.